Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 7 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 16 saham yang ada di grup ya. Jadi seperti biasa saya akan review ISG dulu. Kita langsung saja ya ke ISG. ISG hari ini ditutup di harga di level 7186,76. Dia hari ini mengalami penurunan minus 46,4 poin dengan perubahan harga minus 0,64%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini juga masih rame ya, jadi distribusinya hari ini cukup besar, tetapi asing masih terus masuk ke dalam ISG kita. Baik, di grup saya sudah sampaikan ya, ini dari analisa kemarin, selama dia bisa bertahan di 7184 harusnya masih oke. Ya, masih oke dan ya naik tipis, di atas tipis 7186. Mudah-mudahan ini memang mau di angkat ya. Jadi masih retest saja, besok kalau hijau ini masih good sih. Jadi hari ini memang terlihat turun tapi asing kita masih terus masuk. Nah, ini kelemahannya kita sebenarnya mengikuti bandar asing. Ya, asing itu ya mainnya sabar. Duitnya dia bisa berjuta-juta kali duit kita. Ya kan? Dia beli sana, beli sini juga ya masih kuat aja. Dan ini kalau dilihat ya duitnya asing ini di dalam terus numbuh terus ya. Growth terus. Tapi memang sekarang dampaknya apa? Begitu asing keluar, ya, asing keluar itu langsung terasa, langsung kebanting, brut ya. Dan ini contohnya tanggal 25 Agustus, 26 Agustus, asing keluar segini aja, asing keluar tipis ini aja udah harganya langsung ambrol. Nah, ini kelemahannya. Oke, jadi karena asingnya semakin besar, jadi semakin sensitif pasar kita ini sama asing sebenarnya. Oke, jadi memang harus benar-benar kita ini sekarang di Indonesia harus melihat pergerakan asing. Oke, jadi harus di apa ya bahasanya, kita compare lagi atau kita tambahkan ilmu teknikal itu dengan bandarmologi. Ini asingnya udah banyak banget ya. Ya coba bayangkan aja lah, misalnya suatu toko A gitu kan punya duitnya 80% dari toko B gitu. Ya toko A dia mau ngapain aja hambur-hamburin uang gitu kan, ya kuat gitu. Nah, ini makanya jadi kalau misalnya dia jualan, ya kan, lihat nih jualan. Kerasa banget ISG kita. Gitu ya. Jadi sekuat-kuatnya bandar asing, bandar lokal nampung, ya masih gak ada apa-apanya kayaknya sama bandar lokal. Tapi ya saya rasa memang ya bandar lokal kita juga cukup kuat lah di beberapa saham. Gitu ya. Jadi untuk big caps itu kalau nggak ada bandar asing ya juga agak sulit. Ya, jadi untuk ISG ini mudah-mudahan memang masih mau diangkat, masih mau ke 8.000, cuma ya perjalanannya seperti ini. Ya, gonjang-ganjing. Dan memang kalau udah terlihat seperti ini, ya ini dia sudah mulai waving nih. Waving low-nya up. Nah, apakah di sini? Nah, ini yang masih harus waspada. Jadi ini kan masih up ya kan? 1 mana nih? 2 3 4 terus 5 terus sideways. Nah, sideways kalau dia bisa bikin pattern lagi ya waving bisa lanjut gitu. Nah, ini harapannya semoga dia waving, dia bikin low baru lagi, tapi dia bisa up ke atas. Ini akan sangat terasa perbedaannya kalau ISG kita main di antara 7030 sampai 7290. Ya. Jadi seperti itu untuk ISG, mudah-mudahan besok hijau. Ya, hari ini tumbenan drop ke bawah tapi nggak hijau ya. Biasanya kan drop ke bawah pagi-pagi, di sesi 2 hijau, ini enggak. Ya nggak apa-apa. Oke, tapi ya kalau di Stock Dictionary puji Tuhan masih ada cuannya lah. Ya, RMKE kita cuan luber-luber, Goto kita cuan, Tins kita kira jalan. Oke, jadi ya nggak apa-apa. Pasti ada saham yang bisa kita cari.
Baik, langsung saja ya. Kita ke saham pertama, ada Lucy. Lucy ditutup di harga 187 dengan perubahan harga 0,00%. Nah, ini kalau kita lihat Lucy dari volume ini ya normal ya sebenarnya. Karena segitu terus. Kalau bandar lokalnya keluar tipis, bandar asing masih terus keluar, cuma tekanan jualnya sudah mulai menipis. Kalau kita lihat Lucy hari ini di small distribusi, yang jualan NI, BQ, IH, PD, yang beli AZ, AI, CCMK. Ya ini cukup tipis ya. Volume dia segini aja itu tipis banget pasarnya. Ya. Nah, jadi memang harus hati-hati, nggak bisa terlalu banyak di sini. Dan ya kalau secara teknikal dia terlihat ada pantulan hari ini, nggak bikin low baru lagi. Yang mudah-mudahan pertanda bagus. Kalau besok hijau berhasil nyentuh atau lewat 194, nah ini menarik. Oke, dan support selanjutnya kalau ini terus lanjut turun, ini bisa ke 175 dulu. Ini ada Fibonacci di sini. Ya, Fibonacci di sini 175 di area gap juga. Oke, jadi untuk saat ini masih berpotensi untuk nutup gap. Dan dia ya ini aksi taking profit untuk Lucy. Seperti itu, lanjut selanjutnya ada WinR. WinR ditutup di harga 50 dan perubahan harga 0,0%. Kalau kita lihat dari volume ya ini sudah ada volumenya tipis. Bandar asing lokal ini mulai masuk, bandar asing gak ada pergerakan. Nah, kalau kita lihat hari ini dia di big akumulasi, yang beli SQ, BSAZ, yang jualan YP, XCPD. Nah, ini kalau kita lihat ya SQ beli cukup besar hari ini, hampir 1 miliar. Apa ya, saya bingung apa yang mau dianalisa nih. Jadi maksud saya tuh ya kalau udah saham tidur seperti ini ya harus sabar. Ya harus sabar. Jadi kalau ada hidup bisa jualan ya jual. Jadi jangan terlalu maksa di saham seperti ini. Memang ini naik 2 poin aja udah terasa cuannya ya. 50 ke 52 itu udah terasa cuannya. Cuma untuk apa ya? Kalau saya pribadi untuk apa trading di saham seperti ini gitu. Oke, jadi masih banyak banget saham yang bagus. Kecuali nyangkut ya. Kalau nyangkut selama bisa keluar. Tapi kalau WinR untuk di listing kayaknya enggak. Ya, kalau saya lihat di listing sih kayaknya enggak. Kenapa? Maksudnya ya ini volume setiap hari masih ada yang transaksi. Enggak yang nol, mati gitu enggak. Tapi ya kalau emang mau sabar, ya cicil aja, ikutan cicil gitu kan. Kapan berdirinya ya nunggu bangun. Kalau saya ditanya kapan Pak bangun ya nggak tahu. Kalau udah seperti ini, saya mending dibilang bodoh dibanding saya dibilang sok tahu untuk saham seperti ini gitu. Ya ini yang masuk pun retail ini KK, SQ, YP, CC, XL ya. Jadi ini retail yang masuk. Kapan bangunnya ya nunggu ini ya. Nunggu ada pergerakan nih, hari ini udah bikin rambut dikit. Kita lihat aja besok ada bangun nggak minimal kayak tanggal 29 ini. Nah, kalau memang mau spekulasi beli di 50 nunggu dia bangun ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau kapan dia mau lari ya saya kurang tahu. Ini tergantung bandar. Oke? Seperti itu ya untuk WinR. Lanjut selanjutnya ada ERA ditutup di harga 450 dengan perubahan harga minus 3,43%. Kalau kita lihat hari ini ERA masih ada tekanan jual cukup tinggi ya, volumenya dia tinggi ya, masih keluar juga bandar asing, bandar lokal, bandar asing juga masih keluar barangnya dia, tapi masih cukup banyak nih. Nah, ini kalau kita lihat ERA hari ini di big distribusi, yang jualan ODYUBK, yang beli YPTPRX. ODYUBK distribusi, OD ini ya sama YU yang nampungnya kecil-kecil. Oke, ERA ya, kalau di kemarin di mana namanya stock dictionary ya, di sini ada rekom ya, buy on weakness, tapi saya sudah sampaikan ini resikonya tinggi sekali, dan ya hari sini saya sampaikan udah cut loss saja, nggak ada perlawanan. Dan ternyata ya memang
masih terus jualan walaupun ada nih di sini ada asing masuk tapi ya nggak berdampak apa-apa gitu. Karena setengah pun nggak nyampe kecuali kalau dia kemarin bisa nyantuh sampai 480, nah itu masih oke lah. Tapi ini setengah pun nggak nyampe jadi ya udahlah nggak menarik. Dan ya ternyata benar lanjut turun. Nah kalau dari hari ini yang aku kurang oke ya. Jadi menurut saya kecuali ini masih ada yang aku masih ada yang gede juga. Nah ini potensi ada pembalikan. Cuma kalau ini dia tembus support lagi, ya ini bisa ke 420 dulu nih untuk era. Oke, ke 420 dulu. Apakah ada gap? Kalau saya lihat nggak ada gap ya, cukup rapi. Rambut-rambutnya dia ketutup semua. Ya, jadi memang bukan untuk gap, tapi mungkin ada isu yang apa? Karena era sekarang ini kan bisnisnya juga mulai kemana-mana ya, nggak fokus di HP saja atau itu ya elektronik, tapi sampai ke rambah makanan segala macam. Tadi saya dapat infonya seperti itu. Ya, mungkin ini yang menyebabkan harganya turun. Oke, jadi kalau view saya ini 420 ini bisa tercapai. Kalau dia besok ada membal bisa di atas 460 lah atau di atas ya 4 di atas 460 atau sama tingginya seperti candle sebelumnya berarti di 465. Nah itu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Oke. Nah, nih ini aja di sini ya Fibonacci sini saya tarik nih barusan. Nih 465, 477. Ini support-support yang saya gambarin semua ini. Gitu. Ya. Dan ini ya ke 432 ya berarti 420 ini mungkin tercapai. Seperti itu. Oke, untuk era harus hati-hati. Lanjut selanjutnya ada ASI. ASI ditutup di harga 6.650 dengan perubahan harga minus 3,62%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini cukup tinggi, bandar lokal ini jualan ya, jualannya terus, bandar asing ada yang nampung. Kalau kita lihat hari ini dia di big distribusi yang jualan YU, LG, DXBB, yang beli BK, PD, YPGR. Oke, ini kelihatan besar karena LG juaranya sama YU gila-gilaan. Ya, tapi ada akumulasi cukup baik. Coba kita cek dari tanggal 11 Agustus. Nah, ada KZ, ZP, BP. Nah, tadi BP buang barang, YU masih terus distribusi, ya kan? BK jual, hari ini nampung. Nah, kita lihat aja. Ya, perlu diingat memang bandar asing butuh hari. Tapi kalau kita ngomong secara teknikal, coba dilihat ada pantulan nggak di 6.550-an ya nanti. Kalau ada pantulan, narik. Dan ini kalau dari target penan, ya target penan dia bisa ke 6.500 dulu. Gitu. Nah nanti mungkin nunggu di 6.500 watchlist untuk ASI masih potensi untuk lanjut naik. Harusnya dari rebound karena akumulasi di sini gila-gilaan. Dan ya wajar aja mungkin ini dia yang akum nih dari sini sampai sini ya. Kita coba cek dari tanggal 14 Juli sampai 11 Agustus. Ya, 11 Agustus. ZP, KZ, RX, DX. Ini ada YU. YU-nya sih tipis. Nah, yang angkat ZP. Makanya, jadi yang perlu dilihat ZP kalau di sini di ASI. Seperti itu ya. Jadi mungkin dia rounding, nanti bisa lanjut naik lagi. Ini ASI masih cukup menarik akumulasinya. Baik, selanjutnya ada OKAS. OKAS ditutup di harga 147 dengan perubahan harga minus 3,92%. Kalau kita lihat dari volume juga mulai menipis. Bandar lokal ini mulai masuk hari ini tipis. Bandar asing juga mulai masuk. Kalau kita lihat di hari ini netral, yang beli XADRNI ZP, yang jualan CC, XC, AT, AZ. Ini ya netral, ada biasa aja ya. Oke, OKAS di sini mungkin besok dia nutup gap, ada gap di antara 140 141. Itu nggak kesentuh ya, 140-nya di beberapa hari di sini. Ini nggak kesentuh ya, mungkin nanti akan nutup gap baru dia bisa lanjut.
Nah ini kalau kita lihat ya dia seperti bikin penan nih, penan di atas. Kalau dia drop ke bawah ya potensinya bisa lanjut ke sini. Oke, potensinya bisa ke 95. Tapi kalau dia breakout potensinya bisa ke area 200. Oke. Ya ini 50-50 ya, tapi dengan ada yang masuk hari ini harusnya cukup menarik. Ada ZP juga kok yang masuk. Ya. Jadi seperti itu untuk Okas. Mau masuk gimana? Kalau masuk ya lepaslah cut loss di bawah 140. Itu udah hukumnya wajib. Seperti itu. Ya, ini ada gap di atas 164 kemarin. Sorry. Oh enggak ada deh, enggak ada. Sorry, salah lihat saya. Ya, enggak ada gap. Jadi seperti itu untuk Okas. Lanjut selanjutnya ada BRPT. BRPT ditutup di harga 835 dengan perubahan harga minus 1,76%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih breakout di atas volume MA. Bandar lokal ini masih jualan, bandar asing masuk tipis, tapi setelah distribusi dia akhirnya ada yang masuk. Dan kalau kita lihat dia di big distribusi, yang jualan PD AKCS, yang beli MG BKYP. Ini PD jualan sendirian di sini, ya. MG yang nampungin sama BK. Kalau kita cek dari 26 Agustus BRPT, siapa yang nampung? YUYP IFXA. Nah, jadi YUYP kita cek aja. YU, oh nggak ada pergerakan, masih nunggu mungkin. Nah untuk BRPT kalau udah seperti ini jatuhnya sideways. Ya jatuhnya sideways. Kalau dia drop lagi di 812an ini 815 ya, 815 8110 dia ke area situ lagi terus dia membal, ini potensi dia double bottom. Oke, dia potensi double bottom yang dimana targetnya itu ya kita tarik aja dari sini ke sini. Nah, ke 920 targetnya kalau dia double bottom ya. Cuma kita lihat makanya kalau dia nanti tetap waving ya, intinya kalau udah saham seperti ini tunggu area support, sabar aja, sabar ya 820. Oke, karena ini jualannya juga masih deras ya, tunggu aja sabar 820 lah beli paling mentok tuh 820 terus piramid ke bawah. Oke, seperti itu untuk BRPT. Resistennya ada di sini 865, itu kuat banget 865 ini. Supportnya di 810. Seperti itu untuk BRPT. Lanjut selanjutnya ada SIKO. SIKO ditutup di harga 193 dan perubahan harga positif 2,66%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout volume MA, bandar lokal jualan terus, bandar asing mulai masuk. Kalau kita lihat hari ini dia big distribusi, yang jualan YP EPMG, yang beli AZ LG BQXC. Oke, ini YP jualannya deras banget. Ya, YP jualan deras banget, jadi harus hati-hati. Nggak tahu ini retail atau apa. Tapi yang menarik ya dia bikin candle hammer di bawah. Oke, mudah-mudahan ini pertanda balik. Dan dia yang saya suka dia mantul di Fibonacci 183, ini pas banget ya. Fibonacci ini ya mungkin ini akan dibuat kuat 183 untuk SIKO. Besok kalau hijau nyentuh 200 ke atas itu menarik. Oke, menarik. Berarti apa? Dia breakout resist dan dia ya potensi retest lanjut naik. Untuk SIKO bisa seperti itu. Ya, tetap batasi resiko cut loss di mana di bawah 183. Oke. Lanjut selanjutnya ada BHIT. BHIT ditutup di harga 82 dan perubahan harga positif 6,49%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume MA, bandar lokal ini masuk, bandar asing juga masuk. Nah ini kalau kita lihat BHIT masih akumulasinya masih oke. Dia kalau 3 hari keluar ya wajar ya, taking profit. Terus kalau kita lihat BHIT ini di hari ini di big akumulasi, yang beli PD, MG, EPYJ, yang jualan YPCC, TPAK. Nah ini PD
sisanya MG gitu-gitu bagus banget ya akumulasinya. Dan ya BHIT ini mudah-mudahan bisa patah dalam artian patah untuk downtrendnya. Ini kan dia breakout terus breakdown, lanjut breakout di 79. Ini 79 juga area kuat banget ini. Nah, terdekat uji 86 terus ke target 92. Ini masih sangat berpotensi. Oke, tetap pasang kawal ya, tetap dikawal bagi yang masih punya BHIT. Kalau mau entry gimana? Mau entry ya kalau dia nyentuh 79 mungkin bisa coba entry. Ya, coba bisa entry untuk BHIT. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada HTM. HTM ditutup di harga 346 dengan perubahan harga minus 6,49%. Kalau kita lihat dari volume, ini tipis, berarti langsung ARB. Ya, ini bandar lokal keluar, bandar asing juga keluar tipis. Kalau kita lihat ya dia normal distribusi, yang jualan MKSCNI, yang beli BQ MGCC. Ada BQ sendiri yang nampung. Ini MK jualan terus. Ya, kalau ARB seperti ini potensi lanjut ARB lagi besoknya. Nah, potensi lanjut ARB lagi. Ya, mungkin sini ya. Ya 324. Pas di area Fibonacci. Kita lihat di area Fibonacci ini apakah mantul. Kalau mantul terdekat tutup gap dulu ke 370, habis itu dia lanjut turun, itu bisa juga. Kenapa? Waving. Oke, ini kalau kita lihat kan dia 1 2 3-nya belum tahu, tapi kalau misalnya mantul di sini 4 5 menuju target penurunan di 245. Ini area support juga. Apakah akan tercapai? Kalau penurunan saya berharapnya enggak. Kalau penurunan. Tapi kalau kenaikan ya berharapnya tercapai dong gitu ya. Kenapa? Ini saya pola seperti ini agak trauma ya. Antam, Hope, semuanya bikin seperti ini jauh. Yang orang nggak nyangka ternyata jebol. Oke, jebol ya potensinya ngikutin target ini. Gitu. Ya jadi seperti itu harus hati-hati. Kita lihat dulu deh 325. Kalau ada pantulan menarik. Tapi ya cuma itu tadi, mungkin dibatasin mantulnya ya. Jadi kalau dia mantul ya di TP, jangan disimpan lama-lama karena bisa potensi lanjut waving turun. Namanya waving butuh naik ya. Nah, pas naik inilah jual. Baik, selanjutnya ada BNBR. BNBR ditutup di harga 71 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini tipis. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing keluar tipis. Kalau kita lihat hari ini dia small akumulasi, yang beli NI, BQ, CPPD, yang jualan SQ, YJ, AZ, ZP. Nah, NI akumulasi, nampung punya SQ. BNBR masih on plan. Ya, masih on plan. Kita harusnya ini tadi area beli bisa dibeli ya. Tadi sesuai plan. Target 74, 76, 80. Ini harusnya bisa. Sekarang kondisinya itu dia dibilang break out terus retest. Oke, di 71 kalau dia besok hijau, nah ini bisa potensi lanjut up. Bisa lanjut potensi nguji resisten di 76. Seperti itu. Oke, cut loss di mana? Cut loss di bawah 66. Ini wajib hukumnya. Ya. Seperti itu untuk BNBR. Lanjut selanjutnya ada CPRO. CPRO ditutup di harga 72 dengan perubahan harga positif 5,588%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini CPRO spike sekali volumenya. Bandar lokal masih terus masuk, bandar asing yang jualan. Kalau kita lihat hari ini dia di small akumulasi, yang beli CP, AZ, BQ, KK, yang jualan NI, CC, YPXC. Nah ini sebenarnya ada yang akumulasi CP cukup menarik. Kalau kita cek dari tanggal 27 Mei ya,
27 Juli. 7 Juli. Nah, masih CP, dia di 71 baru masuk nih. Oke, dan masuknya dia sekalinya masuk besar. Nah, kita lihat CP, hari ini CP ada akumulasi, harusnya besok bisa lanjut naik. CPRO bagus kalau dia berhasil breakout 75. Bisa ke 82 dulu. Seperti itu. Oke, dan dia baru crossing MA 20 dan 60-nya, dan ini membal di MA 20. Kita lihat besok ya. Kalau bisa jebol 75, potensi ke 82. Lanjut, selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1635 dengan perubahan harga minus 1,21%. Kalau kita lihat dari volume, ya ini breakout volume, bandar lokal jualan, bandar asing juga jualan tipis. Kalau kita lihat tadi dia di pick up distribusi, yang jualan BKIUNI, yang nabung KIPD YPAK. Ini BK jualan deras banget. Ini ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat BK ini tipikal jualannya nggak guyur. Ya, dia jualan aja tapi ya udah nggak guyur, nyantai. Tapi besar ternyata, ya kan? Dan ya ini sebenarnya ADMR di ujung tanduk juga. Ini kalau dari support pertama dia sebenarnya udah breakdown. Oke. Tapi kalau kita main dari sini, kita lihat linearnya, ya ini masih ada support di sini. Oke, masih ada support di sini. Kalau dia besok mantul, dia berhasil naik ke uptrend minor, ya ini masih bagus. Tapi kalau dia udah gagal, ya udah hati-hati. Ya. Potensi bikin double bottom bisa juga. Ya, potensi bikin double bottom bisa juga. Seperti ini, neckline-nya di sini. Oke. Nah, ini kalau dia bikin pennant seperti ini ya bisa, atau dia nanti rounding 2 kali untuk ADMR nih di sini. Terus habis itu di sini. Bisa juga. Nah, kalau ini double bottom terbentuk, bisa potensi uji resist lagi. Ya, di 1800. Kemarin ADMR kita udah TP2 nih. Ya, tapi kayaknya ada yang belum jualan. Kalau di stock dictionary ya gak apa-apa, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik. Seperti itu untuk ADMR. Cut loss di mana? Di bawah 1600. Lanjut, selanjutnya ada Toba ditutup di harga 860 dan perubahan harga minus 4,97%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih di atas volume MA. Bandar lokal masih jualan tapi jualannya menipis. Bandar asing juga seperti itu ya, masih jualan. Toba hari ini di big distribusi, yang jualan NIBKAK, yang beli LG XJGR DR. Nah, ini ada LG yang nambung tapi tipis banget. Ini distribusinya cukup besar. Ya, Toba ini kalau seperti ini bisa dibilang gagal breakout. Oke, gagal breakout. Potensi bikin inverted head and shoulder juga nantinya kalau dia turun sampai ke 80. Ya, kalau dia sampai ke 80 berpotensi bikin inverted head and shoulder. Atau ya jangan 80 berarti ya. Sorry, salah. Kalau dia ke 80 nanti potensinya double bottom. Nah, atau misalnya besok dia mantul, bisa potensi ya sama lah, inverted head and shoulder, cup and handle, sama targetnya sama, itu dari low ke high-nya. Nah, ke area sini 1000, bisa ke area 1000 untuk Toba. Oke, kita lihat aja besok ini ada MA20, apakah akan hijau mantul? Ya, kalau mantul masih cakep. Gitu. Ya, Toba cut loss di mana kalau mau masuk di 860, cut loss-nya di bawah 800 lah, nanti ada area beli 2 buy gitu ya. Oke, lanjut ada BKSL. BKSL ditutup di harga 09 dan perubahan harga minus 4,17%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini BKSL memimpin ya, tapi dipakai untuk jualan
hari ini. Bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat BKSL hari ini di big distribusi, yang jualan DHROGRMG, yang beli YPINLGYP. Nah ini jelas sekali, mending kita lihat aja dari tanggal 16 Agustus. BKSL nih hidup mati gitu ya. Nah hidup mati gini-gini aja terus, tapi ini mati di bulan Juli. Nah, ini kita cek aja dari sini 18 Agustus. Netralnya LG MG AZEP. Nah, ini distribusinya ya di 6566. Oke, mereka potensi sekarang masih cuan tipis. Nah, untuk BKSL yang menarik, dia nggak ARB dan dia terpantul di di Fibonacci 67. Nah, ini harusnya masih bisa lanjut naik. Ya, barang-barangnya si Bandar masih deket dan ya ini cukup high risk. Tetapi kalau orang nekat biasanya ngincer ini. Ya, masuk di 67, tutupan di bawah 67, ya keluar dulu lah. Hati-hati kena guyur kayak hari ini ya. BKSL. Lanjut selanjutnya ada TUL. TUL ditutup di harga 112 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini volume apa? Ya tipis banget kan. Bandar lokal ini masuk tipis. Ya, tipis banget. Bandar asing juga tipis banget. Kalau kita lihat hari ini dia normal akumulasi, yang beli ZP, YP, XCNI, yang jualan CC, OD, MKLG. Normal akumulasi tetapi volumenya sehibrid. Ya, volumenya sehibrid. Nah, ini sekelas ZP aja sampai beli 71 juta sekelas ZP. Itu mungkin duit recehnya dia buat beli apa seblek. Nah, ini ya TUL terlihat potensi seperti ini. Apakah dia bisa naik lagi? Ya dibilang bisa, harusnya bisa, tapi kapan itu? Oh ya, nih dia mantul nih ya di sini. Nah, dia di Fibonacci 105 nih mantul. Mudah-mudahan memang mau dinaikin lah. Cuma sayangnya volumenya tipis banget gitu, jadi kurang menarik. Ya kecuali nanti ada ini, tapi kalau tiba-tiba ada volume spike, ini dia breakout 118, habis itu mungkin bisa ngacir. Nah ini kalau dia seperti ini bisa ke 127, 126 di sini. Ya untuk tool seperti itu cut loss di mana? Ya kalau mau masuk di sini coba kejauhan nggak ya berapa persen? 7% di bawah 105, 104 kalau mau cut loss di tool. Ya. Seperti itu. Jadi saya masih sampaikan kalau tool belum di atas 118 belum menarik. Oke, selanjutnya ada DKFT. DKFT ditutup di harga 133 dan perubahan harga minus 1,48%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal hari ini masuk, bandar asing ini jualan 2 hari. Oke, volumenya masih tipis. Oke, DKFT dia di big akumulasi, yang beli BQ ARNIPD, yang jualan YP AOSQ YP. Ini BQ akumulasi cukup bagus hari ini. Nahan ada distribusi, ya DKFT terhitung dia breakout dan retest. Oke, breakout dan retest, cuma memang dia meninggalkan gap. Oke, gap ini di sini di 129. Dia nggak ada usaha untuk nutup gap, ya kan? Kalau hari ini tadi nutup gap aja, oh bagus. Nah besok apakah dia lanjut turun? Nah kalau tutupan di 129, nah itu yang bikin males tuh. Ini udah nutup gap apa belum? Apa dia lanjut turun karena breakdown gitu kan? Ya tapi ini masih meninggalkan gap, jadi apakah bisa masuk sekarang? Tunggu aja di area sini 129 kalau mau spekulasi buy lagi. Ya, karena dia nutup gap biasanya langsung ke tarik gitu ya. Terus ini nggak ada gap.
Dan dia hari ini bertahan di atas volume MA, cukup menarik, ada yang akumulasi juga. Harusnya kalau memang dia mau lanjutin naik dulu, bisa ke 139 sampai 140. Kita cek ininya ya. Kita cek ke sini. Nah, ini 137 ini resistennya. Nah, ini 130 ada supportnya. Seperti itu. Oke, jadi mending lihat dulu kalau nutup gap di 129 baru menarik untuk DKFT. Baik, saya rasa seperti itu ya untuk video kali ini. Mohon maaf cukup panjang. Semoga bermanfaat sekali lagi videonya. Dan sekali lagi saya pesankan, pasar masih nggak menentu. Begitu ada cuan, monggo silahkan direalisasikan profitnya. Sayang ya, sayang kalau nggak profit, sayang. Tapi kalau misalnya nanti kita udah baru cuan 3%-an, terus sudah diambil ternyata dia terbang tinggi, ya jangan disesali. Itu kalau dari saya menyampaikan, saya selalu sampaikan jangan pernah menyesali segala keputusan yang Bapak Ibu ambil di pasar saham. Oke, karena pasti ada hikmahnya lah, gitu aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.